Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana hari ini, tanggal 15 Juni, ternyata terjadi aksi demonstrasi di depan gedung DPR yang dilaksanakan oleh beberapa elemen mahasiswa. Dan sempat terjadi kericuhan, sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan juga aparat kepolisian. Biasalah ya kalau di lapangan ada saling dorong, saling adu mulut. Tapi yang menarik di sini adalah Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka ternyata mengundang perwakilan mahasiswa ini untuk hadir di Istana Wapres dan mengajak mereka berdiskusi sambil menyerap aspirasi yang sedang mereka suarakan. Wah, ini luar biasa teman-teman. Nanti kita simak videonya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana sekjen dari YouTuber Nusantara yakni Opung Parbela membabat habis Tio Ardian tolol. Waduh, yang kemarin sempat membuat drama-drama Queen, drama-drama nggak jelas mengenai dia diincar oleh aparat, dia diincar negara, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Wih, ribut-ribut. Mau ditangkap apa gimana tuh? Sepi ya? Sepi banget loh. Kupikir tadi rame loh demonya loh. Kupikir udah ada ribuan orang gitu ya kan. Rupanya cuma puluhan orang nih kayaknya nih. 100 lah mungkin ya. Ya mirip-mirip lah dengan masa Roy Suryo. Aduh. Wah, mulai panas, mulai panas. Aparat itu tidak pernah anarkis loh. Aparat itu tidak pernah anarkis. Cuma kadang masa aksi ini kadang suka mancing-mancing amarah dari aparat. Wah, ribut. Mau ditangkap apa gimana tuh? Waduh, waduh. Tak terkendali. Waduh. Panduknya kali yang mau diambil ya. Lah, represif. Nah, suruh mundur kawan-kawan kau tuh. Suruh mundur. Wakil Presiden Rakabuming Gibran Raka menerima niat baik kami untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi yang kami konsolidasi. Dan tentu kami menyampaikan kepada Wakil Presiden dan membawa beberapa tuntutan kami di dalam istana. Nah, ini momen ketika mahasiswa ini masuk ke Istana Wakil Presiden, teman-teman ya. Untuk menemui Mas Wapres. Keren banget Mas Wapres Gibran. Mana nih yang selalu teriak-teriak, Mas Wapres Gibran takut menghadapi mahasiswa. Kayak gitu kan? Kayak itu kan tuduhan-tuduhannya kayak gitu kan? Mas Wapres Gibran takut hadir di kampus dan berdiskusi dengan mahasiswa. Waduh. Lihat kau nih. Mas Wapres Gibran langsung mengundang masa aksi, perwakilan masa aksi. Udah jelas kalau masa aksi artinya mereka ini sangat vokal, sangat kritis terhadap pemerintah. Dan itu yang diajak diskusi oleh Mas Gibran. Diundang langsung ke Istana Wapres. Menyerap aspirasi mereka. Ini kan luar biasa. Ini bukti bahwa negara hadir, negara mau mendengarkan apa yang disuarakan oleh mahasiswa. Dan ini bukti bahwa negara tidak mengkriminalisasi aktivis seperti yang selalu dituduhkan oleh Tio dan kawan-kawannya. Apalagi kemarin dengan drama-drama alat pelacak dan lain sebagainya ya kan. Dan Mas Wapres Gibran sudah membuktikan kualitasnya sebagai wakil presiden anak muda. Perwakilan ataupun role model dari anak-anak muda. Ini luar biasa loh. Langsung mengundang mereka tanpa basa-basi, tanpa babi bu. Diundang perwakilannya. Jadi kalian yang selama ini masih menuduh Mas Wapres takut berdiskusi sama mahasiswa, udah buang aja tuduhan-tuduhan kau ke laut. Jadi teman-teman, aku mau bilang sama kalian, tadi pagi Opung Parbela lihat notifikasi di HP, ternyata mobil Opung Parbela dipasangi alat pelacak. Waduh. Aku masih nyimpan buktinya. Jadi ini alat pelacaknya teman-teman.
Bayangkan kalian alat pelacak ini ya dipasangkan di bawah mobil opung Parabellak. Luar biasa. Ya, Komputer. ternyata rezim ini adalah rezim yang memang betul-betul mengerikan. Bayangkan kalian alat pelacak sebesar ini diletakkan di bawah mobilnya opung Parabellak. Ya, ternyata opung Parabellak melihat ada notifikasi di HP opung Parabellak. Sebetulnya tidak perlu notifikasi karena ketika ini ada di bawah mobil opung Parabellak, ya mobil opung Parabellak sama sekali nggak bisa jalan teman-teman. Nggak bisa jalan. Ya, sama sekali nggak bisa jalan. Kirain ada apa? Ya, kirain nyangkut sama batang kelapa. Gak taunya ternyata ada alat pelacak teman-teman. Alat pelacak. Luar biasa. Komputer. Ya, luar biasa. Ternyata rezim ini rezim yang sangat mengerikan. Ya, tapi tidak apa-apa. Semakin diteror, semakin gacor. Iya. Semakin diintervensi, semakin diintimidasi, maka akan semakin cepat revolusi. Iya. Luar biasa besar kali nih. Ada sekitar 20 kilo ini. Ya. Dan juga terima kasih ya Bapak Prabowo, terima kasih semuanya ya yang sudah mengirimkan alat pelacak untuk opung Parabellak. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Dan juga jadi pertanyaannya, baru kali ini aku lihat alat pelacak sebesar ini gitu. Di mana-mana alat pelacak itu kecil, besar kali ini. Luar biasa. Ya, merdeka ya. Dan sampai lupa hidup pengguna Pertamax. Hidup pengguna Pertamax. Hidup pengguna Pertamax. Iya. Luar Gede biasa banget ini. alat pelacaknya. Luar biasa. Itulah tadi alat pelacak yang ditemukan di kolong mobilnya opung Parabellak. Bayangkan kalian alat pelacak sebesar ini. Yang jadi pertanyaannya, aku yang terlalu negatif, apa mereka yang terlalu bodoh memasang alat pelacak sebesar ini? Kerja siapa lah ini ya? Kemarin si Tio Ardianto ya menimbulkan alat pelacak di kolong mobilnya katanya. Iya. Yang disalahkan Bapak Prabowo menyala-nyalakan rezim dia. Tio, aku bilang sama kau, cara-caramu itu cara-cara yang udah pernah dipakai sama majalah Tempo. Iya. Mau kau dibikin alat pelacak, mau kau dikirimin kepala babi, mau kau dikirimin telurnya babi, mau kau dikirim kaitnya babi. Gak segampang itu kami percaya sama Mutio. Lagian apa sih yang ditakutkan dari alat pelacak? Betul. Untung aja cuma alat pelacak. Kalau siapa anjing pelacak? Iya, kena gigit ya kan. Habis tanganmu digigit. Aduh, tapi emang aneh loh. Untuk apa pemerintah atau ya kita berandai-andai lah, kita ikutin apa kata Tio ya kan? Katanya negara sedang melacak dia. Terima kasih Pak Prabowo. Emang seburuk itu ya intel kita kalau mau melacak orang, ha? Setahu saya ya, polisi, tentara atau siapapun itu penegak hukum di Indonesia ini kalau mau melacak tersangka, mau melacak pelaku itu dari sinyal handphone kalau nggak salah, dari nomor handphone doang Tio, bukan dari alat-alat seperti itu. Dan untuk apa capek-capek masang alat ke mobil kau ya kan, kemudian dilacak? Capek. Penegak hukum itu punya, kalau nggak salah punya fasilitas yang sangat mumpuni untuk melacak orang. Apalagi kalau nomor handphonenya ya ketahuan, itu gampang sekali dilacak di mana posisinya. Jadi untuk apa menggunakan box-box yang kau pegang itu? Makan tuh opung Parabellak tuh, ya kan? Dikasih kau PC alat pelacak tuh. Aduh, Tio emang siapa sih yang percaya manusia ini, ha? Sama kayak samping saya ini. Siapa yang percaya dia, teman-teman? Nggak ada. Kan ijazah Joko dibuat pasar pramuka. Karena kawan-kawan Eko ini saya tahu sekali, bahkan kawan dekat Eko. Nggak, tapi ada buktinya apa? Yang bersangkutan kan menyatakan bahwa iya saya buat ijazah Pak Jokowi di pasar pramuka. Yang bersangkutan kan harus menunjukkan bukti. Ini dia, saya bilang dari kemarin, ijazah Jokowi ini kejahatan terstruktur. Kalau untuk membuktikan ini barangnya itu saya rasa udah dihapus. Tapi
Enggak, bukan kan misalnya gini, ada Omong kwitansinya. kosong, Oh, itu jelas berbeda. Notanya. Ini bukan jual beli, ini kejahatan. Siapa orangnya? Kan ada. Nanti misalnya, oh si X yang buat, si ini yang mencetak dan seterusnya. Apakah dia punya seperti itu? Supaya juga jangan jadi fitnah. Betul. Narsum eksklusif Anda. Gitu. Nanti- Apakah kemudian dia punya bukti-bukti itu? Nanti kita akan ketika ini benar-benar dipanggil polisi, kita akan Enggak, yang bersangkutan menyatakan punya itu. Dia tidak menyatakan punya. Dia menyatakan kalau ijazah itu saya yang buat bersama Eko. Konyol emang kawan-kawan Roy Suryo nih. Saya tuh semakin meyakini orang ini nih memang adalah NPD sejati. Tio Dia NPD memamerkan sejati. kalau mobilnya katanya dipasangi alat pelacak lah kita sebut supaya masyarakat langsung bisa mencerna. Iya. Pertanyaannya sekarang adalah alat pelacak ini siapa yang pasang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah mobilnya Tio ini sebetulnya dari mana? Apakah beli sendiri, rental, atau dikasih orang lain? Nah, kalau ternyata dikasih orang lain, coba tanya orang yang memberikan itu. Jangan-jangan dia memasangi itu di mobilnya supaya bisa dilacak keberadaan mobilnya kalau suatu waktu hilang atau dicuri orang. Rental. Rental mobil pada umumnya memasang alat sejenis ini. Bahkan dijual bebas di marketplace, dijual bebas dengan biaya yang sangat murah, cuma 100-an ribu. Nah kalau juga itu diberikan orang tuamu, tanya dulu orang tuamu, pernah nggak bapakmu masangin itu? Jangan langsung menuduh bahwa kau itu dibuntuti, dipasangi alat pelacak oleh penguasa. Dan kau menunjukkan dirimu NPD bahwa seolah-olah kau itu sedang ditakuti penguasa, ditakuti pemerintah. Kau menjadi sebuah sosok yang sangat mengerikan bagi pemerintah. Tidak, kau itu bukan siapa-siapa. Kau itu tidak ditakuti sedikit pun. Hanya memang orang sebel ngelihat mulutmu yang kurang ajar. Jadi jangan kau langsung menuduh siapapun, menuduh pemerintah sedang membuntuti dirimu. Coba tanyalah, mobilmu itu dari mana? Karena alat seperti ini sebetulnya biasanya terhubung dengan handphone yang memasang. Yang punya. Makanya saya kaget kok bisa notifikasinya muncul di handphonemu. Oke lah, kita anggap kau menggunakan aplikasi-aplikasi untuk scanning alat pelacak atau kamera. Oke, saya terima pakai scanning. Tetapi mengapa tidak kau tanya dulu? Nah, itulah yang perlu dijawab, mobil ini dari siapa supaya kita tahu. Betul. Jadi jangan langsung playing victim seolah-olah kau ditakuti, harus dibuntuti, harus di ini. Enggak lah. Kalau penguasa yang melakukan itu tidak begitu caranya. Handphonemu saja di tapping sudah bisa ketahuan kau di mana. Dan masa mobilmu mau dibuntuti? Ngapain? Betul, ngapain? Yang kalau mau dibuntuti ya kau. Lewat apa? Lewat handphonemu. Karena mobilmu bisa saja kau tinggal di jurang, kau pergi ke mall. Betul. Iya kan? Jadi saya semakin meyakini bahwa Tio ini memang adalah NPD sejati. Cobalah kau jelaskan ke publik mobilmu itu dari mana, handphonemu itu dari mana, supaya tahu orang apakah memang itu kau beli sendiri dan tiba-tiba alat itu ada, baru kita akan percaya bahwa kau memang sedang dibuntuti orang. Tapi kalau itu mobil rental atau dikasih orang, ya mungkin saja ngasih itu yang masang, gitu loh. Betul banget. Jangan langsung merasa diri hebat lah, merasa diri kau orang ditakutin, ya. Kau tidak ditakuti sama sekali. Tidak sama sekali. Hanya memang ya banyak orang yang kesel. Saya juga kesel. Karena Suara apa itu? mulutmu terlalu kurang ajar bicara. Itu suara apa itu tadi itu yang pihak ketiga tuh. Tapi tumben ini Ferdinand Hutahian luar biasa nih statementnya, luar biasa. Saya suka kali ini Ferdinand Hutahian statementnya luar biasa. Ya memang sepenting apa sih Tio ini ya kan? Emang sepenting apa sih dia mau harus dibuntuti ya kan? Nggak penting, nggak penting. Keren, Bung Ferdinand. Beliau ketika dilaporin jaksa agung, ini eksklusif loh buat lu gue cerita. Jadi duduk begini ketika diceritakan, Pak ditemukan ini. Saking kagetnya tuh. Jadi orang yang mengkhianati, menyelewengkan ya, intensi baik itu ya membrengsek ya Pak Jenderal. Ya lu jangan ngomong lu ya. Ya, memang. Gua tadi Ibu sebagai orangnya Pak Prabowo nggak marah emang? Ibu nggak brengsek, Iya. brengsek orang-orang itu. Ibu keterlaluan juga. Gua tadi ketika gue ngomong kan muka gue udah merah nih. Merah. Udah mau Saya marah membela nih. ibu loh. Kan bilang tadi kalau perlu di neraka paling bawah ya. Itu lebih parah dari Jenderal ya. Ya, Iya, iya betul, coba betul, bayangin loh. Ketulusan beliau ya. Iya, iya. Terus seperti ini gitu. Itu enggak? Beliau ketika dilaporin jaksa agung, ini eksklusif loh buat lu gue cerita. Jadi duduk begini ketika diceritakan, Pak ditemukan ini. Saking kagetnya tuh kejoblah. Lompat Oh, Pak Prabowo. itu. Ya. Shock berat. Jelang penangkapan berarti. Enggak, pas
Sentul. Acara di Sentul. Acara di Sentul itu kan malamnya Tanggal itu. 3 Juni itu kan acara di Sentul. Tanggal 3 Juni. Terus Iya. kan Jaksa Agung sama Jampitsus ya, Pak Febri itu apa ya? Jampitsus. Jampitsus. Jampitsus ya. Jampitsus ya. Itu datang melaporkan. Kami masih duduk di sebelah sana gitu. Sampai berdiri gitu. Hah? Gitu. Ketika beliau-beliau ini, jaksa ini menyebutkan angka. Habis itu kan Pak Jaksa pergi. Terus dipanggil kami bertiga tuh mukanya udah yang gak ada lu kalau lihat wajahnya. Sekali gue ya, yang secara pribadi gue udah ikut 12 tahun, 14 tahun dengan beliau gitu ya. Kecewa sekali. Sangat amat kecewa. Udah gak bisa digambarin dah lah. Jadi kalau ada mantan ketua BEM UGM si Tiori, dulu kan campaign kemana-mana. SPPG itu siapa? Satuan Penjilat Prabowo Gibran. MBG itu maling berkedok gizi katanya. Nah mungkin malingnya itu benar sekarang. Nah mungkin mulainya bener sekarang ya kan. Ya karena tugas gue ini kan gue ngurusin media aja, berhubungan dengan media ini. Tapi gue lihat kayak gini. Jadi gue ini nggak pernah ini rapat keputusan mau kaos kaki kayak lu apa lu pengadaannya rame-rame tuh. Seuprit kucing pun gue kagak ngerti. Motor listrik. Kagak tahu, Wow. nggak. Jangan kan terlibat, tahu aja enggak. Kagak. Karena gue selama di BGN Gimana ibu udah setahun? Hampir. tahun September gue masuk akhir Ya, September. Ya. Jadi kalau ada pengadaan enak aja gue kagak ikut. Pengadaan kan bulan Juni apa-apa ya gue. Selain gak ikut gue ini kagak pernah di rapat. Gue jadi sedih nih. Gue tuh gak pernah diajakin rapat. Wow. Kalau mau RDP aja saya tanya bahan. Dikasihnya besok pagi mau RDP ini bahan. Jadi gue baca aja di situ. Jadi gue nggak tahu yang disusun ini apa, gue kagak ngerti. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Emang luar biasa ya, korupsi di BGN ini ngeri kali teman-teman. Dan ini fakta mengejutkan juga nih, bahwa Ibu Nanik SD yang tidak pernah diajak rapat oleh kepala BGN dan juga wakil-wakil kepala BGN lainnya. Apakah mereka takut nanti Ibu Nanik ini lapor-lapor ke Prabowo, katanya ada ini, ada itu, ada ini, ada itu ya. Mungkin mereka takut itu teman-teman. Mereka takut ketahuan boroknya, makanya tidak pernah mengundang Ibu Nanik untuk ikut rapat. Tapi ya sangat mencengangkan sih, 1 miliar per hari loh, 1 miliar per hari. Banyaklah pengadaan-pengadaannya tuh, dan itu belum masuk pengadaan markup ya, yang sepeda motor lah, kaos kaki lah, apalagi tuh teman-teman, laptop, tablet. Wah banyak sekali tuh proyek-proyek yang nggak jelas tuh yang ramai belakangan ini kan, di akhir-akhir tahun kemarin sama di awal-awal tahun lah. Itu kan rame tuh. Nah sampai-sampai Menteri Keuangan nggak tahu lah, DPR pun nggak tahu, karena Ibu Irma di pengakuannya waktu di acara TV, dia malah nggak tahu ada pengadaan motor, pengadaan ini, pengadaan itu. Nah ini luar biasa ini, luar biasa emang si Dadan ini nih. Luar biasa dia makan duitnya teman-teman, dan itu di markup loh. Kalau nggak salah nilai motornya itu 1 triliun lebih. Wih, gokil. Aduh. Dan tempat pertemuannya di salah satu rumahnya di Bogor, di Sentul apa di mana gitu. Ini kan luar biasa. Emang niatnya mereka ini mau nyuri duit negara loh, mentang-mentang anggaran dia yang paling banyak, anggaran dia paling bengkak, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Padahal Presiden Prabowo sudah sangat beberapa kali kalau nggak salah beliau mengingatkan, jangan main-main dengan duit negara, jangan main-main dengan anggaran negara, itu uang rakyat. Ya terbukti sekarang sudah banyak menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala daerah yang diangkut KPK, diangkut kejaksaan. Wah selesai kok semuanya. Memang itulah ya kerakusan orang itu. Tapi yang paling aneh, banyak yang mengaitkan korupsi Dadan ini kepada Pak Jokowi. Nah ini yang paling konyol, tuduhan yang paling tidak berdasar, dan tuduhan ini terus-menerus dilontarkan oleh kader-kader kebo. Aduh luar biasa. Dan mengenai Mas Wapres Gibran, wah ini keren banget teman-teman. Coba kalian komen di bawah bagaimana pandangan kalian, bagaimana pendapat kalian mengenai aksi dari Mas Wapres Gibran yang mengundang mahasiswa-mahasiswa yang demo untuk berdiskusi dan menyerap aspirasinya. Ini luar biasa loh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.